Shalom umat Katolik dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat. Di sini kami akan membahas tentang pandangan Gereja Katolik terhadap hukuman mati. Tentunya masih banyak nih umat Katolik yang bertanya-tanya, bagaimana sih pandangan Gereja Katolik terhadap hukuman mati ini? Oleh sebab itu, mari kita saksikan dan kita simak video ini sampai akhir, guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Sebelum masuk ke materi, perlu kita ketahui bahwa pengertian dan dasar hukum dari hukuman mati. Hukuman mati adalah sebuah kebijakan hukum yang melegalkan suatu negara atau sistem hukum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindakan kejahatan serius. Hukuman mati tidak dapat diterapkan di semua negara. Hukuman mati banyak ditentang oleh beberapa sistem atau organisasi yang ada di dunia. Hukuman mati sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Vonis hukuman mati itu sendiri tertera pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu vonis mati bersyarat. Pada KUHP yang disahkan pada 6 Desember 2022 itu menjelaskan bahwa terpidana akan diberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Perlu kita ketahui bahwa pidana hukuman mati di RKUHP terbaru diatur pasal 67, pasal 98, pasal 99, pasal 100, pasal 101, serta pasal 102. Pasal 67 berbunyi, pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf C merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Demikian pasal 98 RKUHP. Draft RKUHP juga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman mati. Ketentuan ini bertuang dalam pasal 99. Kemudian pasal 100 mengatur terkait hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Demikian pasal 100 ayat 4. Sementara itu, pasal 101 menyatakan bahwa jika permohonan gerasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan 10 tahun sejak gerasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden. Selanjutnya saya akan menjelaskan tindakan yang dapat dijatuhi hukuman mati. Yang pertama itu pembunuhan berencana atau pembunuhan berantai. Nah, pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang direncanakan dengan sengaja atau serangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu dapat menjadi dasar untuk hukuman mati dalam banyaknya yurisdiksi. Unsur dari pembunuhan berencana itu yang pertama, subjek hukum. Selanjutnya, pelaku pembunuhan berencana adalah manusia. Yang kedua itu kesenjangan, pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan. Yang ketiga itu rencana, terlebih dahulu terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu sebelum dilakukan sebuah tindakan. Yang keempat itu merampas nyawa orang lain, merupakan tindakan pelaku yang mengakibatkan kematian pada orang lain. Contoh dari pembunuhan berencana itu salah satunya kasus polisi saling tembak yang menewaskan Brigadir Joshua di rumah Kepala Divisi Propam Irjen Freddy Sambo. Yang kedua itu terorisme. Tindakan kedua yang dijatuhi hukuman mati adalah terorisme. Tindakan terorisme yang melibatkan serangan yang ditunjukkan untuk menimbulkan kepanikan, merusak properti,
atau menyebabkan kematian dapat dianggap sebagai kejahatan yang dapat dikenai hukuman mati di beberapa negara karena tindakan tersebut bisa juga merebut nyawa seseorang atau kelompok. Tindakan yang dapat dijatuhi hukuman mati yang ketiga adalah pengkhianatan. Tindakan pengkhianatan terhadap negara seperti menggandakan kegiatan spionase atau penghasut pemberontakan bersenjata juga dapat dianggap sebagai kejahatan yang dapat dikenai hukuman mati dalam beberapa sistem hukum, karena kegiatan tersebut dapat merugikan negara. Tindakan keempat yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah narkotika. Beberapa negara menerapkan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan terkait narkotika, termasuk penyeludupan produksi atau perdagangan narkotika dalam jumlah yang besar, karena kegiatan tersebut dapat merenggut jiwa seseorang atau kelompok, bahkan dapat menghancurkan generasi penerus bangsa di dalam sebuah negara. Yang kelima adalah kejahatan perang. Tindakan kelima yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah kejahatan perang. Kejahatan serius yang terjadi selama konflik bersenjata atau perang, seperti genosida. Kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang dapat dianggap sebagai tindakan yang dapat dikenai hukuman mati dalam yurisdiksi tertentu. Berikut terpidana hukuman mati di Indonesia. Ada Amorzi, Muklas, dan Imam dalam tragedi Bom Bali. Peristiwa Bom Bali masih meninggalkan pedih terdalam kepada keluarga korban. Bom ini terjadi pada 12 Oktober 2002 di Legion, Bali. Adalah Amorzi, Ali Gufron alias Muklas, dan Imam yang menjadi dalang dari tragedi tersebut. Yang kedua, Rahim Akbaje Salami. Rahim Akbaje Salami menjadi salah satu terpidana dalam kasus penyelundupan heroin di Indonesia pada tahun 2015 lalu. Dirinya terbukti telah menyelundupkan heroin sebanyak 5 kg heroin ke Indonesia. Selanjutnya ada Marijane. Kasus Marijane Veloso mencuat tahun 2010 silam. Dilansir dari Detik News, dirinya ditangkap di Bandara Yogyakarta pada April 2010 karena ketahuan membawa 2,6 kg heroin. Selanjutnya Freddy Budiman. Kata jera nampaknya tidak ada dalam kamus kehidupan seorang Freddy Budiman. Setelah sebelumnya ditangkap lantaran kasus narkoba pada tahun 1997. Freddy kembali ditangkap karena telah menyelundupkan 500 gram sabu-sabu. Adapun jumlah eksekusi hukuman mati. Di sini ada beberapa negara yang menggunakan eksekusi hukuman mati sebagai hukuman yang setimpal kepada orang-orang yang melakukan kesalahan besar yang mungkin tidak dapat dimaafkan. Dan yang paling banyak menggunakan eksekusi hukuman mati ini, yang pertama ada Cina, terus urutan kedua ada Iran, ketiga ada Arab Saudi, keempat ada Irak, kelima ada Pakistan, keenam ada Mesir, ketujuh ada Somalia, 8 Amerika Serikat, 9 Yordania, 10 Singapura. Adapun dapat kita lihat dalam peta tersebut yang berwarna merah itu adalah negara-negara yang melaksanakan eksekusi hukuman mati. Bagaimana proses eksekusi hukuman mati itu dilakukan? Berikut video singkat bagaimana proses eksekusi hukuman mati itu dilakukan. Pemirsa, 4 terpidana mati dieksekusi oleh regu tembak. Eksekusi mati dilakukan melalui serangkaian tahapan. Apa saja? Berikut informasinya. Saat pelaksanaan, terpidana boleh didampingi seorang rohaniawan. Terpidana juga boleh memilih apakah akan menggunakan penutup mata atau tidak. Eksekusi mati dilakukan oleh 12 personil regu tembak dari Brimob Kepolisian.
Terpidana dieksekusi dari jarak 5 hingga 10 meter. Anggota regu tembak mengambil senapan secara acak. Hanya ada 3 peluru aktif, sisanya peluru hampa. Terpidana juga boleh meminta akan berdiri, duduk, atau berlutut. Jaksa dapat memerintahkan terpidana diikat tangan dan kakinya atau diikat pada sebuah sandaran. Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan isyarat pedang oleh komandan eksekusi. Jika setelah pelaksanaan eksekusi terpidana belum meninggal, maka komandan akan memerintahkan bintara penembak melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjata tepat di atas telinga terpidana. Selanjutnya, dokter memeriksa kepastian meninggal dunia. Tahapan-tahapan ini berdasarkan pasal 8 sampai pasal 15 bab 2 Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media memberitakan. Yang selanjutnya, pandangan Gereja Katolik tentang hukuman mati. Dalam Katekismus Gereja Katolik tahun 1992, nomor 2267 menyatakan, sejauh cara-cara tidak berdarah cukup untuk membela kehidupan manusia terhadap penyerang dan melindungi peraturan resmi dan keamanan manusia, maka yang berwenang harus membatasi dirinya pada cara-cara ini. Karena cara-cara ini lebih menjawab syarat-syarat konkret bagi kesejahteraan umum dan lebih sesuai dengan martabat manusia. Maksud dari kata sejauh cara-cara tidak berdarah cukup membela kehidupan, artinya suatu tindakan yang mengutamakan penyelesaian masalah atau konflik tanpa melibatkan kekerasan atau pertumpahan darah. Ini menekankan kita pentingnya mencari solusi atau mempertahankan kehidupan dengan cara yang damai, tanpa adanya kekerasan. Dalam surat ensiklik Evangelium Vitae 56, poin pertama adalah jelas bahwa untuk tercapainya maksud-maksud ini, kodrat dan tingkat hukuman harus dengan hati-hati dievaluasi dan diputuskan, dan tidak boleh dilaksanakan sampai ekstrim dengan pembunuhan narapidana, kecuali dalam kasus-kasus keharusan yang absolut. Dengan kata lain, ketika sudah tidak mungkin lagi untuk melaksanakan hal lain untuk membela masyarakat luas. Poin kedua, namun demikian, dewasa ini sebagai hasil dari perkembangan yang terus-menerus dalam hal pengaturan sistem penghukuman, kasus-kasus sedemikian atau kasus-kasus yang mengharuskan hukuman mati adalah sangat langka jika tidak secara praktis disebut sebagai tidak pernah ada. Melanjutkan pandangan Gereja Katolik tentang hukuman mati, di sini saya akan membahas tentang surat ensiklik Evangelium Vitae artikel ke-27, di mana dalam surat ensiklik ini dikatakan demikian. Prinsip yang dipegang oleh Gereja Katolik secara umum adalah seperti apa yang telah diajarkan oleh Paus Yohanes Paulus II, di mana sedapat mungkin digunakan cara-cara penghukuman yang lain selain hukuman mati. Karena di tengah-tengah kultur of death yang marak terjadi di dunia dewasa ini, kembali perlu diteguhkan pentingnya makna hidup manusia, di mana termasuk hidup para narapidana yang ada di penjara. Paus mengatakan bahwa di zaman ini masyarakat modern mempunyai banyak cara untuk menekankan tingkat kriminalitas dengan efektif dan dengan menyebabkan para narapidana menjadi tidak berbahaya. Kemudian, pandangan Gereja Katolik tentang hukuman mati yang terbaru adalah salah satu surat yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada Komisi Internasional Penghapusan Hukuman Mati. Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 20 Maret tahun 2015, di mana secara umum surat tersebut menegaskan bahwa hukuman mati secara langsung
melawan perintah kasih kepada musuh sebagaimana yang disampaikan dalam Injil. Oleh karena itu, semua orang Kristiani yang dan berkehendak baik dipanggil untuk berjuang demi penghapusan hukuman mati, baik yang secara legal ataupun ilegal. Dan bukan itu saja, tetapi juga berjuang untuk memperbaiki kondisi penjara demi menghormati terhadap martabat manusia. Baik, secara umum akhir dari materi tentang hukuman mati ini, Gereja Katolik menyimpulkan atau menyerukan bahwa sedapat mungkin digunakan cara-cara penghukuman yang lain selain hukuman mati. Hal itu mau mengatakan bahwa sebenarnya Gereja Katolik menolak adanya hukuman mati. Mengapa? Karena di tengah-tengah kultur of death yang marak terjadi di dunia dewasa ini, perlu diadakannya atau diteguhkannya pentingnya makna hidup manusia, termasuk hidup para narapidana. Hal itu mau merujuk kepada semua orang Kristiani dan semua orang yang berkehendak baik. Hal itu mau mengatakan bahwa semua orang dipanggil untuk berjuang demi penghapusan hukuman mati yang dilakukan secara ilegal maupun secara legal. Dan bukan itu saja, tetapi juga berjuang untuk memperbaiki kondisi penjara demi menghormati martabat manusia. Pembahasan tentang hukuman mati, Gereja Katolik mengambil dasar pada Katekismus Gereja Katolik 2267 yang pertama. Kemudian Evangelium Vitae artikel ke-27 dan ke-56 yang kedua. Dan yang ketiga adalah surat yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus kepada Komisi Internasional Penghapusan Hukuman Mati. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret tahun 2015. Baik, cukup sekian materi tentang hukuman mati yang bisa kami sampaikan. Sudah baiknya kita sebagai orang beriman, kita sebagai orang Katolik, kita sebagai orang Kristiani mengakhiri hukuman mati. Karena secara ajaran gereja sendiri, gereja menolak dengan memberi ide-ide atau usulan bahwa diadakannya hukuman lain selain hukuman mati. Oleh karena itu, mari kita akhiri hukuman mati, dan semoga materi yang telah kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita ke depannya.